Selamat pagi Bapak Ibu Asesor yang saya hormati. Saya Godel Fridus Maria Pelilabi, Kepala Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata, akan menyampaikan hal-hal terkait tugas, peran dan wewenang saya selaku Kepala Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Bapak Ibu yang saya hormati, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata dibentuk pada tahun 2020 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lembata. Sejak saat itu, urusan wajib non pelayanan dasar, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diambil alih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata. Selanjutnya, untuk menyelenggarakan program dan kegiatan, maka merujuk pada Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata. Dalam peraturan Bupati itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2PA terdiri dari dua bidang. Satu, bidang pengarus utamaan gender. Dua, bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikepalai oleh saya sendiri. Pada bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat P3KPA terdiri dari 3 seksi. Seksi perlindungan perempuan, seksi pemenuhan hak anak, dan seksi perlindungan anak. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan rencana kerja SKPD menyelenggarakan 3 program, yakni pertama, program perlindungan perempuan. Dalam program perlindungan perempuan ini, kita melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten Kota. Dalam kegiatan ini, kita mensosialisasikan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berada di 9 titik di 9 kecamatan. Sosialisasi terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini menjadi begitu penting karena kasus kekerasan, kasus KDRT di Kabupaten Lembata meningkat secara masif. Di sini orang pukul istri, pelakunya bisa pukul istrinya di depan polisi. Jadi betapa masifnya
kasus ini. Yang berikut, kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan terhadap perempuan koordinasi kabupaten kota. Nah, dalam kegiatan ini kita menerima layanan rujukan dari pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, atau kita melanjutkan kasus ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini kita rujuk ke unit pelaksana teknis dinas di Provinsi NTT di Kupang. Sebagai misal, baru-baru ini kita melakukan layanan rujukan terhadap 2 korban tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, di mana kedua korban ini mengalami gangguan jiwa. Oleh karena di sini di Lembata ini tidak ada psikiater, maka kita melakukan layanan rujukan ke provinsi, dalam hal ini dalam hal ini UPTD, Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi NTT. Mereka baru kembali beberapa hari lalu dan saat ini kita masih melakukan pendampingan. Kegiatan yang ketiga adalah penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kita membentuk KPAPD, Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa. Tahun ini kita membentuk KPAPD di 9 desa, masing-masing kecamatan, di 9 kecamatan, masing-masing kecamatan 2 desa. Jadi ada 18 KPAPD yang terbentuk pada tahun ini. Sebelumnya juga kita sudah membentuk KPAPD di 78 desa, itu kerjasama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Program yang berikutnya adalah program pemenuhan hak anak, PHA. Program ini mempunyai satu kegiatan, yaitu pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha. Pada tahun ini kita membentuk forum anak desa dan desa layak anak di 8 desa. 8 desa di 4 kecamatan, jadi masing-masing kecamatan 2 desa. Kecamatan Nubatukan 2 desa, Atadi 2 desa, Kecamatan Wulandun 2 desa, dan Kecamatan Ilahape 2 desa. Sebelumnya juga bekerja sama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia, kita membentuk Forades di 25 desa. Sementara untuk desa layak anak kita baru membentuk tahun ini. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti kita akan membentuk beberapa lagi desa layak anak, sehingga menjadi syarat pembentukan kabupaten kota layak anak. Program berikutnya adalah program perlindungan khusus anak. Pada program perlindungan khusus anak pada tahun ini ada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak. Pada kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak ini, kita melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak di 38 sekolah di Kabupaten Lembata, sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat.
dalam sosialisasi ini kita mendapat respon yang begitu positif dari para pemangku kepentingan, yakni dari anak didik sendiri, dari guru-guru, dari orang tua, wali, dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan lainnya. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, ini ruang kerja saya, tetapi saya lebih menghabiskan waktu di ruang kerja di sana, di rumah aman. Oleh karena itu, video ini kita jeda sejenak dan kita saya beralih ke rumah aman, ruang di mana saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah ruangan di mana saya lebih banyak menghabiskan waktu kerja saya untuk melakukan mediasi kasus. Di sini kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang tidak diselesaikan di tingkat desa atau kecamatan, kita selesaikan di sini. Ini adalah rumah aman, rumah di mana menjadi penampungan sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Pada ketentuan pasal 3 huruf D, di mana standar layanan perlindungan perempuan itu harus menyediakan penampungan sementara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyediakan satu rumah aman untuk menampung para korban kekerasan yang merasa tidak aman di lingkungannya. Ini ada tempat tidur bagi korban. Di belakang pintu ini ada WC dan kamar mandi untuk para korban. Apabila korban itu anak kecil, kita menyediakan mainan untuk anak-anak. Ini kids toys. Ini peralatan dapur untuk masak bagi para korban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apabila dalam penanganan ini tidak tercapai kesepakatan bagi para pihak, maka proses selanjutnya adalah proses hukum. Pada proses hukum kita tetap melakukan pendampingan terhadap korban. Setelah proses hukum selesai, setelah mendapat kekuatan hukum, putusan hukum tetap, kita terus melakukan pendampingan kepada para korban sampai korban merasa benar-benar hidup seperti keadaannya semula. Mungkin hanya itu saja apa yang perlu saya sampaikan terkait tugas dan peran saya selaku Kepala Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata. Selamat siang.